Wa qaimun gani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai'. Wa qaimun kemarin kita bahas itu adalah qiyamuhu binafsihi, yakni adalah berdiri dengan sendirinya tanpa membutuhkan yang lainnya. Berarti nanti Maulid Nabi itu hari apa? Selasa. Senin ini. Senin depan. Tanggal 16 kan tanggal hari Minggu kan kemarin di mana ya? Senin Ya. Oke, nanti berarti untuk minggu depan berarti kan minggu nih ya, minggu sebelum Senin lah ya. Berarti nanti kita bakal sedikit membahas tentang Maulid Nabi ya. Sedikit aja, maksudnya kayak istilahnya kayak untuk rasa mahabbah saja kepada Nabi. Qiyamuhu binafsihi, yakni berdiri dengan sendirinya. Setelah qiyamuhu binafsihi itu ada yang namanya qiyamuhu binafsihi, terus Wahdaniyah. Wahdaniyat ay wahidun, atau artinya adalah satu atau esa. Wahia ada ta'addud fi dzatihi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Wa wahidatu azali zatihi laisa muraqabatan min azali wa laisa fil khalqi zatun kadzatihi. Kalau misalkan pohon pisang itu biasanya ngeluarin pisangnya itu banyak apa satu doang? Banyak kan? Iya. Jadi biasanya kalau pisang itu kan yang nempel itu disebutnya apa tuh? Kalau yang Satu sisir apa segala macam. Nah, di sini kalimatnya wahdaniyat esa itu adalah sesuatu yang tidak terbilang baik dari secara zat maupun sifat maupun daripada tingkah lakunya. Ada sesuatu yang menjadi dua, ada sesuatu yang berbarengan dan dihitung menjadi dua. Contoh kayak misalkan tadi, ada buah apel biasanya itu di dalam pohon ya nempel sendirian satu ya kan, yaitu memang satu apel. Tapi kalau misalkan pisang itu disebut pisang itu biasanya kalau per sisir, bukan per buahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang seperti pisang maupun yang seperti daripada apel gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya Allah tidak memiliki sesuatu yang menjadi sifat lainnya dan tidak memiliki sesuatu kembarannya. Jadi Allah kembarannya saja tidak ada, apalagi ada yang menyamainya. Ya. Kalau misalnya kita kan di dunia kan kadang ada juga ya punya kembaran. Kata orang itu di dunia itu kita hidup itu punya kembaran sekitar 10 orang lah. 7 ya? 7 atau 10? 7 orang atau berapa orang itu di dalam dunia itu punya beberapa kembarannya di dunia. Nah, Allah itu yang sama statusnya saja seperti Allah itu tidak ada, apalagi yang sama. Ada presiden, ada wakil presiden. Presiden sama wakil presiden lebih tinggian mana? Presiden. Lebih tinggian presiden. Nah, Allah punya wakil saja tidak? Ya, punya wakil aja Enggak. Dan kalau kan ada yang namanya rakyat, ada wakil Rakyat. Lebih tinggi mana rakyat sama wakil rakyat? Hah? Rakyat. Rakyat sama wakil rakyat lebih tinggi mana? Rakyat. Hah? Rakyat. Wakil rakyat apa rakyat? Rakyat. Kamu nggak pada kompak? Tadi mulai ngaji jam berapa sih? Kok saya mulai jam 5 lewat ya? Jam 3 kurang 1/4. Oh, jam 3 kurang. Memang jam 2-nya itu ada acara yang nggak bisa ditinggal ya? Ya, lanjut aja. Apa tadi namanya tadi? Bagusan rakyat atau wakil rakyat? Rakyat. Lebih tinggi rakyat atau wakil rakyat? Rakyat. Hah? Rakyat apa wakilnya? Boleh bingung, boleh bingung. Wakil rakyat adalah mewakilin daripada rakyat. Berarti apa? Lebih tinggi lebih tinggi rakyat ya. Kalau misalkan secara konstitusi, nggak usah kaku sih, nggak usah main jebak. Penipu. Jadi kalau misalkan
misalkan secara konstitusi rakyat itu lebih tinggi daripada wakil. Rakyat. Cuman kalau wakil rakyat berarti mewakili daripada Rakyat. mewakili pengen punya mobil. Diwakilin. Sama wakil. Rakyat. Pengen punya rumah gede diwakili sama wakil. Rakyat. Pengen punya harta yang banyak diwakili sama wakil. Rakyat. Ya gitu ya. Rakyat itu tetap melarat. Wakil rakyat. Lebih tinggi. Rakyat. Jangan ragu orang misalnya. Kayak terlalu dibohongin ya. Nah, kalau misalkan Allah itu sifatnya wahdaniyat, yaitu adalah satu. Allah nggak ada Tuhan yang lainnya, nggak ada kembarannya, apalagi yang benar-benar sama derajatnya sama kayak Allah. Allah. Kalau misalkan, mohon maaf ya, bukannya menyinggung agama lain, tetapi sekarang kita membahas masalah Tauhid. Saya nggak sebut agamanya, tapi di dalam agama yang lain ada yang memiliki Tuhan lebih daripada satu, ya, lebih daripada Satu. Kenapa Tuhan satu itu tidak menjadi kuat dibandingkan dengan yang lainnya? Karena kalau misalkan Tuhannya ada dua, kalau Tuhannya pengen A, Tuhan yang B-nya pengen B, itu kan nanti bentrok ya antara Tuhan yang satu dan Tuhan yang lainnya. Kalau misalkan Tuhan bumi pengennya bumi itu dihancurin, tapi Tuhan langit gak pengen bahwasanya bumi itu dihancurin. Berarti nanti berantem antara Tuhan yang pertama dengan Tuhan yang Kedua. Dan hal ini adalah secara akal itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita ini hidup di dunia ini memiliki dua Tuhan yang saling yang saling berantem gitu ya. Dan itu tidak mungkin. Makanya kalau misalkan di dalam Islam sendiri ada ayat, ya ini adalah qul huwallahu Ahad. Allahu Somad. lam yalid walam Yulad. yang artinya Katakan Allah itu katakanlah bahwasanya Tuhan itu satu.